Ada 4 nabi yang masih hidup sampai sekarang ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, siapakah mereka, di mana tempat mereka sekarang, dan bagaimanakah kisahnya? Mari kita simak penjelasannya bersama. Perlu diketahui, salah satu rukun iman dalam Islam adalah beriman kepada para nabi dan rasul. Adapun jumlah seluruh nabi itu adalah 124.000 orang dan jumlah rasul 313 orang. Namun, tidak semua nama-nama nabi itu tertulis di dalam Al-Quran. Setidaknya, ada 25 nama nabi dan rasul yang tertulis di Al-Quran yang perlu umat muslim ketahui. Dari ratusan ribu nabi tersebut, ternyata masih ada 4 orang nabi yang masih hidup hingga saat ini. Sedangkan nabi-nabi selain itu sudah wafat ribuan tahun yang lalu. Berikut daftar 4 nabi yang masih hidup hingga saat ini. Nabi yang pertama, yaitu Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam adalah salah satu manusia masa lalu yang masih hidup hingga sekarang ini. Beliau adalah orang ketiga yang diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Nabi Adam dan Nabi Syeds dengan karunia berupa pengetahuan yang luas dan akal yang tajam. Salah satu ayat Al-Quran yang menyebutkan nama Nabi Idris adalah surat Maryam ayat 56 dan 57 yang berbunyi, "Ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya, dia adalah seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Quran Surah Maryam ayat 56-57. Dikisahkan, suatu hari malaikat Israel atas izin Allah menyamar sebagai seorang laki-laki dan bertamu ke rumah Nabi Idris karena sangat mengagumi kecerdasannya. Karena sangat memuliakan tamu, Nabi Idris pun menyambut malaikat Israel tanpa mengetahui identitas aslinya. Lalu, di hari keempat ketika Nabi Idris menyadari bahwa tamunya adalah malaikat maut, ia pun kemudian meminta 3 permintaan kepada Israel. 3 permintaannya itu adalah, ia ingin merasakan dicabut nyawanya, lalu dihidupkan lagi atas izin Allah, serta ingin melihat neraka dan surga. Atas izin Allah, malaikat Israel pun memenuhi keinginan Nabi Idris. Ia pun mencabut nyawanya dan membuatnya hidup kembali. Lalu setelahnya, Israel juga mengantarkan Nabi Idris menuju neraka dan surga. Salah satu mukjizat Nabi Idris adalah bisa mengunjungi surga dan neraka. Ketika malaikat Israel menghantarkan Nabi Idris ke surga, Nabi Idris lantas terpesona oleh segala keindahan yang tampak di depan matanya. Nabi Idris melihat sungai-sungai yang begitu bening airnya seperti kaca. Sementara itu, di pinggir sungai terdapat pohon-pohon yang bagian batangnya terbuat dari emas dan perak. Ia pun melihat-lihat istana yang disediakan untuk para penghuni surga. Sepanjang mata memandang, Nabi Idris menemui begitu banyak pohon yang menghasilkan buah-buahan yang segar, ranum dan harum. Setelah puas berkeliling, malaikat Israel lantas mengajak Nabi Idris untuk pulang ke bumi. Namun ketika keluar dari surga, sandal Nabi Idris rupanya tertinggal di bawah pohon yang rindang di surga sehingga dirinya masuk lagi untuk mengambilnya. Namun setelah beberapa lama menunggu, malaikat Israel kebingungan karena Nabi Idris tak juga kunjung keluar dari sana. Ternyata, Nabi Idris nyaman berada di dalam surga dan tidak mau keluar kembali. Ia pun telah mendapatkan izin Allah untuk tetap tinggal di sana tanpa menunggu kematiannya ataupun hari kiamat. Adapun nabi kedua yang masih hidup, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu nabi yang masih hidup hingga sekarang ini. Nabi Isa adalah putra dari Siti Maryam yang diutus sebagai rasul untuk kaum Bani Israel yang menyembah berhala. Untuk mendukung kenabian dan kebenaran ajaran yang dibawanya, Allah pun menganugerahi Nabi Isa dengan sejumlah mukjizat kepadanya, salah satunya adalah yaitu dengan menyelamatkannya dari penyaliban yang dilakukan oleh kaumnya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kami menghukum pula mereka karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang menurut mereka menyerupai Isa. Sesungguhnya, mereka yang berselisih pendapat tentangnya pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan terhadapnya. Mereka benar-benar tidak mengetahui siapa sebenarnya yang dibunuh itu kecuali mengikuti persangkaan belaka. Jadi, mereka tidak yakin telah membunuhnya." Quran Surah An-Nisa ayat 157. Dari ayat tersebut, dapat diketahui bahwa Nabi Isa tidak pernah mati disalib. Allah menyelamatkannya dengan mengangkatnya ke langit dan menempatkannya di suatu tempat yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak menjelang hari kiamat, Nabi Isa akan turun untuk membunuh Dajjal dan membuktikan kebenaran yang sesungguhnya kepada umat Kristen. Kelak menjelang hari kiamat, Nabi Isa alaihissalam akan turun ke bumi untuk menyebarkan kebenaran dan keadilan. Nabi Isa akan turun ke bumi setelah Imam Mahdi dan Dajjal muncul. Menurut Nabi Muhammad, waktu kemunculan Nabi Isa menjelang hari kiamat nanti yaitu pada saat iqamah sholat subuh berkumandang. Pada saat itu, Imam Mahdi akan menjadi imam dalam sholat berjamaah bagi kaum muslimin. Tapi karena mengetahui kedatangan Nabi Isa, Imam Mahdi lantas menawarkan beliau untuk menjadi imamnya. Sayangnya, Nabi Isa tidak mau. Ia pun mempersilahkan Imam Mahdi saja yang menjadi imam karena dia adalah pemimpin pada saat itu.
Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, bahwa lokasi turunnya Nabi Isa dari langit adalah pada saat Imam Mahdi berada di Menara Putih di sebelah timur Masjid Al-Umawi di kota Damaskus, Suriah. Setelah kedatangan Nabi Isa, pasukan mukmin lantas akan bergabung dengannya untuk mengalahkan Dajjal dan pengikutnya. Nabi Isa dan kaum muslimin lantas mendapatkan kemenangan di muka bumi. Beliau lantas menegakkan syariat yang dibawa Nabi Muhammad dan menjadi pemimpin bumi yang adil dan sejahtera. Di masa itu, umat Islam semakin kuat dan tidak ada lagi kezaliman di muka bumi. Adapun Nabi yang masih hidup selanjutnya, yaitu Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas adalah Nabi Allah yang umurnya telah dipanjangkan hingga masih hidup sampai saat ini. Perlu diketahui, Nabi Ilyas adalah Nabi yang diutus untuk menjadi petunjuk bagi kaum Bani Israel di sekitar Yordan dan Syam yang menyembah berhala. Dalam kitab Qasas al-Anbiya diriwayatkan, bahwa Nabi Ilyas itu masih satu garis keturunan dengan Nabi Harun alaihissalam, tepatnya keturunan keempat. Setelah menjalani dakwahnya dengan gigih, suatu ketika tibalah malaikat maut mendatangi Nabi Ilyas alaihissalam untuk mencabut nyawanya. Mendengar hidupnya akan berakhir, Nabi Ilyas pun bersedih dan mulai menangis sehingga membuat sang malaikat kebingungan. Saat malaikat Israel bertanya mengapa dirinya menangis, Nabi Ilyas pun menjawab bahwa dirinya sangat sedih karena ia berarti tidak bisa lagi berzikir kepada Allah, sementara orang yang masih hidup terus berzikir memuji nama Allah. Karena jawaban tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan malaikat Israel untuk menunda pencabutan nyawa Nabi Ilyas agar ia dapat terus berzikir kepada Allah selama yang ia mau. Dengan begitu, Nabi Ilyas pun diyakini belum meninggal dan masih hidup hingga kini. Menurut riwayat, Nabi Ilyas ini sekarang tidak tinggal di bumi, melainkan telah diangkat oleh Allah ke langit. Adapun mukjizat Nabi Ilyas alaihissalam adalah bisa menghidupkan orang mati. Dikisahkan, dahulu ketika musim kemarau yang sangat panjang, Nabi Ilyas bertemu dengan seorang wanita tua yang sedang membawa sedikit air dan gandum. Air dan gandum tersebut akan diberikan kepada anaknya yang sangat kelaparan. Kemudian Nabi Ilyas meminta kepada wanita tersebut untuk membawa air dan gandum kepadanya. Nabi Ilyas kemudian berkata bahwa air dan gandum tersebut akan selalu ada atas izin Allah. Akhirnya, wanita tersebut menghampiri Nabi Ilyas dan membawa sedikit air dan gandum. Tidak lama kemudian ucapan Nabi Ilyas dibenarkan oleh Allah. Air dan gandum yang dibawa oleh wanita tua tersebut meskipun sudah dimakan akan kembali penuh. Namun sayangnya, sang anak tiba-tiba meninggal terlebih dahulu sebelum dapat memakan apa yang dibawa oleh ibunya. Kejadian itu lantas membuat wanita yang sudah tua tersebut sangat sedih sekali. Melihat hal itu, Nabi Ilyas lantas berdoa kepada Allah agar berkenan menghidupkan kembali anak dari wanita tua tersebut. Allah lantas mengabulkan doa Nabi Ilyas, dan anak itu pun kembali hidup sehingga bisa memakan apa yang dibawakan ibunya. Adapun Nabi keempat yang masih hidup, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir adalah salah satu Nabi yang masih diberikan umur panjang hingga saat ini. Meski begitu, Nabi Khidir tidaklah termasuk ke dalam salah satu Nabi dari 25 Nabi dan Rasul yang wajib diimani. Meskipun begitu, kisahnya termaktub dalam surah Al-Kahfi ayat 60-82 sebagai guru dari Nabi Musa alaihissalam. Para ulama meyakini, bahwa Nabi Khidir masih hidup hingga kiamat kelak. Sebab Nabi Khidir diberikan umur adalah yaitu sebab meminum air kehidupan. Hingga kini, keberadaan dari Nabi Khidir masih misterius dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut para ulama, Nabi Khidir akan terus hidup di bumi hingga hari kiamat tiba. Perlu diketahui, hanya orang-orang tertentu dan terpilih saja yang bisa berjumpa dengan Nabi Khidir ini. Bahkan, mungkin orang-orang biasa serta awam pernah berjumpa dengan Nabi Khidir tapi mereka tidak bisa mengenalinya karena tidak tahu ciri-cirinya. Nabi Khidir juga suka berjalan di pesisir-pesisir pantai di seluruh dunia. Di pinggir laut tersebut, Nabi Khidir gemar duduk di atas karpet yang berwarna hijau. Wallahu a'lamu bishawab.